Ngapain belajar matematika, kan nanti nggak ditanya di kuburan. Karena takut bahwa komputer itu bid'ah, dolalah. Mereka ngemis-ngemis uang untuk bikin masjid, bikin pesantren dan sebagainya, sambil ngomong ke orang, nggak usah nyari duit, dan rezeki mah udah ada yang ngatur. Karena kita selalu seperti itu, makanya 85% ekonomi Indonesia dikuasai sama kafir. Saya Nunung Kurniasi, dosen dari Ekonomi Syariah. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, gimana caranya kita sampai ke cybergogi? Karena kita adalah bangsa yang tertinggal, maka sebenarnya kita tidak usah bertanya bagaimana cara untuk sampainya. Karena sekarang tuh kita fasilitas untuk sampai itu ada. Jadi misalkan kalau orang tidak pernah melihat mobil, mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya bikin kereta kuda tanpa kuda? Nah, mereka bisa bertanya itu. Tapi kalau sudah ada mobil, maka mereka tidak usah bertanya itu. Nah, begitupun dalam hal pendidikan. Gimana caranya kita sampai ke cybergogik? Udah ada. Cuman masalahnya kenapa kita tidak terlibat? Salah satu contohnya itu gini. Di Singapura, pendidikan terbaik di dunia. New Zealand, pendidikan terbaik di dunia. Australia, pendidikan terbaik di dunia. Dan negara-negara itu mengelilingi Indonesia. Kenapa? Kita tidak terlibat dalam pendidikan-pendidikan itu. Jadi jangan bertanya, gimana caranya cybergogik? Udah ada, bahkan di sekeliling kita, di negara-negara itu, sudah ada. Cuman kenapa kita belum sampai ke sana? Yaitu tadi, masalah utamanya adalah karena kita berkehendak untuk tidak mau ke sana. Ada pihak-pihak yang nakut-nakutin kita, ada pihak-pihak yang tidak jujur. Nah, tidak jujur ini penting, nanti dibahas pas yang pertanyaan yang berikutnya. Ada banyak sekali hal-hal yang walaupun kita sudah ada di depan kita, tapi kita tidak mau mengambilnya. Ibaratnya, di depan kita tuh udah ada laptop, udah ada komputer, tapi kita tidak mau belajar karena takut bahwa komputer itu bid'ah, dolalah. Gitu, jadi cyber itu artinya apa? Pembelajaran berbasicnya pada jaringan. Jaringan itu artinya apa? Misalkan gini, ada film Hollywood yang terkenal, Avenger gitu ya, film Avenger itu. Iya. Itu kan proses bikin yang efek-efeknya itu sangat rumit. Ya, CGI. Itu ternyata dibuatnya di lebih dari 5 negara. Tapi saling terkoneksi. Ngobrol apa segala rupa. Kamu bikin huleknya, tapi huleknya sampai sini aja, biar saya kepalanya. Kamu mah eta bujurna. Jadi, ya semua itu dibikin kayak gitu. Nah, jadi bikin jaringan sampai akhirnya. Ya, jadi bikin jaringan sampai mereka memahami satu sama lain. Itu di dunia kerja. Di dunia pendidikan bagaimana? Di dunia pendidikan adalah, di sini ada orang yang menemukan, misalkan project. Saya menemukan cara untuk begini, misalkan cara untuk misalkan ya, cara untuk memberantas korupsi. Nah, itu dipelajarinya sama orang Amerika, ditelaah, diterapkan uji bandingnya itu misalkan di Serengeti, di Namibia misalkan. Nah, itu biasa terjadi seperti itu. Di negara-negara yang sudah maju, koneksi edukasi itu sudah benar-benar terhubung seperti itu gitu. Nah, kita tidak terhubung. Coba misalkan gini, sekarang datang ke Singapura. Kurikulumnya mana? Terhubung sama Australia. Datang ke Australia, terhubung sama Singapura, terhubung sama Selandia Baru, terhubung sama Amerika Serikat. Amerika Serikat terhubung sama Singapura. Muter aja di situ. Kita dilewatin. Karena apa? Karena kita tidak mau menggunakan internet, tidak mau menggunakan fasilitas-fasilitas cyber. Kenapa gak mau? Ditakut-takutin. Belajar kok dari Google. Level terendah aja kita udah ditakut-takutin seperti itu. Apalagi yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini masalah karena apa? Ya karena tadi itu ada otoritas-otoritas yang kurang jujur, yang takut kalau misalkan mereka itu tidak lagi dihormati.
Begitu. Kemudian, tapi itu satu di antara sekian alasan. Alasan-alasan berikutnya saya jawab di pertanyaan ke ibu yang kedua. Pertanyaannya itu adalah, kenapa bangsa kita cuma 15% dalam menguasai ekonomi? Ya, karena itu. Jadi rumusannya gini nih. Yang tadi kita garis bawahi ya. Saya tahu kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan gunakan untuk apa? Maka pasti, ini mah pasti ya, pasti akan dapat. Selama kita belum kepikiran itu 1 miliar dipakai buat apa, kita nggak akan dapat. Ada rumusannya misalkan, bahwa sekarang di dunia ini, ekonomi dikuasai hanya 1% manusia. 50% ekonomi global dikuasai 1% manusia. Anggaplah kemudian, ada dalam satu waktu di mana uang itu semuanya dibagi rata. Setiap orang pasti akan mendapatkan sekitar 5 miliar rupiah per orang di dunia ini sekarang. Tapi dalam 5 tahun, duit akan ngumpul lagi kepada orang yang 1% itu. Kenapa? Karena hanya mereka yang tahu cara mengelola uang itu. Kita boro-boro cara mengelola, cara menggunakan aja kita nggak tahu. Makanya saya tadi uji itu. Nah, karena tidak tahu, maka kita tidak mungkin mendapatkan jatah uang itu. Karena uang hanya akan didapatkan oleh orang yang layak untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana cara untuk layak mendapatkan uang? Banyak, tapi ditambahin lagi. Ada otoritas-otoritas tertentu yang mengharamkan kita untuk punya uang. Di antaranya adalah, ngapain belajar matematika, kan nanti nggak ditanya di kuburan. Ada yang gitu ya? Ada. Nah, orang yang gitu, tapi orang yang ngomong gitu, ternyata duitnya banyak. Karena minta sumbangan buat pesantrennya. Ada kan ya kayak gitu? Ya, nah, jadi mereka ngemis-ngemis uang untuk bikin masjid, bikin pesantren dan sebagainya, sambil ngomong ke orang, gak usah nyari duit, dan rezeki mah udah ada yang ngatur. Ya iya, memang rezeki itu udah ada yang ngatur, sumpahnya. Yang ngatur itu diatur untuk orang yang sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, karena kita selalu seperti itu, makanya 85% ekonomi Indonesia dikuasai sama kafir. Bahkan bank-bank syariah di Indonesia mayoritas dipegang sama orang kafir. Saya mohon maaf, tapi memang faktanya begitu. Iya kan? Bank yang merah, terus bank yang biru, terus bank yang apa? Ada bank syariah di bawahnya. Padahal jelas itu sipit-sipit yang punyanya. Kenapa? Bukan gara-gara si Cina-Cina itu yang salah. Yang salah itu adalah kita. Kenapa tidak bisa memegang uang sebegitu besarnya? Ya karena kita gak kepikiran. Karena uang itu dianggapnya sebagai sebuah beban. Padahal kalau misalkan kita ngelihat doktrin Islam, sebenarnya kan kebalik. Dalam doktrin Islam itu, uang itu adalah investasi jangka panjang. Bahkan setelah kita mati. Karena apa? Karena amalan setiap orang terputus, kecuali salah satu diantaranya adalah ada orang yang punya duit dan duit itu dipakai secara umum oleh masyarakat terus-terusan. Ada yang dibangun jadi masjid, selama masjid itu ada, maka pahalanya mengalir. Ada yang dibangun buat bikin jalan, selama jalannya itu masih digunakan, dan buat hasil tani dan sebagainya, mengalir terus ke kuburannya. Itu kan hanya satu agama yang doktrinnya tuh kayak gitu. Tapi hanya satu umat beragama yang mengkhianati doktrin agamanya sendiri. Nah, kenapa? Karena ada otoritas-otoritas yang kurang jujur. Jadi, mari kita ubah mindset. Jadi, duit tuh, nih duit. Ada orang paling kaya di dunia, si duit tuh dibuang-buangin. Saya emang nggak perlu duit itu. Bahkan kemarin dia menyatakan, nih, sebentar lagi mungkin saya mati karena saya udah 80 lewat. Harta warisannya langsung dinotariskan. Tidak ada sepeser pun yang akan dikasih ke anak-anak saya. Kenapa? Karena dia tahu cara terbaik membuat anak-anaknya kaya adalah dengan mengajarkan cara untuk megang duit, bukan cara untuk mendapatkan duit. Udah, selesai seperti itu. Dan alhamdulillah, anak-anaknya kaya-kaya juga. Walaupun tidak sekaya bapaknya, tapi hidupnya makmur, berkecukupan. Nah, di segala sesuatu itu mulai dari mindsetnya. Kenapa kita cuma kebagian 15%? Ya karena kita mah berpikir sekuler. Berpikirnya apa? Ya ada harta mah gak dibawa mati. Siapa yang bilang justru doktrin Islam bilang harta itu dibawa mati? Kan itu hadisnya jelas. Kenapa juga malah dilanggar? Kan gitu.
Jadi saya tuh suka kesel itu sama itu. Tapi kemudian kemudian kenapa kita itu sekarang tidak memiliki kekuasaan terhadap ekonomi dan lain-lain dan sebagainya? Salah satu alasannya adalah karena kita tidak jujur. Jadi kita tuh masih berpandangan bahwa yang jujur pasti hancur. Udahlah, jangan terlalu jujur. Nanti kalau nggak terlalu jujur nggak bisa makan. Ada yang ngomong gitu kan? Negara-negara di Eropa maju karena mereka jujur. Singapura, negara paling dekat dengan kita, kenapa mereka maju? Karena jujur. Karena mereka terpercaya, karena mereka al-amin. Nih, orang Amerika Serikat beli kaos dari Cihampelas 20.000, ditawarkan ke orang Cihampelas deh. 20.000 pak mister, 20.000 mau nggak? Orang Amerika Serikatnya nggak mau. Dibelilah sama Singapura, orang Singapura datang ke situ, saya borong 1 kontainer, tapi satunya jatuhin 10.000 ya. Oke, kata orang Indonesia teh. Dibawa ke Singapura, sama Singapura ditulis Made in Singapura, jebled. Harga berapa? 200.000. Dibeli sama orang Amerika Serikat. Kenapa? Kalau yang ngejualnya Singapura, terpercaya, ke orang Amerika Serikat dibeli. Tapi kalau sama orang Indonesia dijual, pemerintahnya aja korup. Rakyatnya aja nggak percaya sama pemerintahnya, apalagi orang luar negeri. Iya kan? Kita tuh tidak terpercaya. Kenapa? Tukang bohong, tidak amanah. Kalau tidak amanah, kalau tukang bohong, nggak bisa dipercaya. Aset utama, katakan ini kepada semua orang paling kaya di dunia, maka mereka akan sepakat. Aset utama orang paling kaya bukan duit, bukan perusahaan, tapi kepercayaan publik pada dirinya. Ada pengusaha, saya mau bangun ini, langsung bank-bank bikin konsorsium, saya modalin kamu. Kenapa? Terpercaya. Ya kan? Sedangkan kita enggak. Kita tuh masyarakat pendusta. Ya kan? Kita itu adalah masyarakat yang kalau ada truk diguling di situ, dijarah. Nah, dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya, di manakah kaum agamawan? Di manakah kaum ulama? Di manakah alumni-alumni sekolah tinggi agama Islam? Di mana? Kan mereka harusnya dakwah. Dakwahnya di mana? Negara-negara ateis terkenal jujur, kita nggak jujur. Nah, jadi ubah mindsetnya sekarang. Jadi rubah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang jujur itu pasti hancur, dialah yang hancur. Karena faktanya manajer-manajer paling mahal dibayar sangat mahal karena mereka terpercaya. Perusahaan-perusahaan di dunia paling maju, kenapa bisa maju? Karena terpercaya. Kita sudah punya suri tauladannya, kita yang mengkhianati suri tauladan itu. Dipakai sama orang-orang ateis dan kita membiarkannya. Kalau kita marah-marah dibajak beritanya, apanya, batiknya sama orang Malaysia, marahnya luar biasa. Agama kita dibajak. Ilmu-ilmunya dipakai sama orang-orang ateis, kita biasa-biasa aja, kita bahkan mempraktekkan ilmu-ilmu dari yang gak jelas. Dari, jangan terlalu jujur, jangan terlalu idealis. Ya itu akhirnya miskin dia. Cirian itu orang miskin kan yang kayak gitu. Iya sih, rada kaya sedikit, tapi kan uangnya haram. Matak diabetes. Ya itu jawabannya, terima kasih, kita ubah mindsetnya.